Selamat pagi dari Kembangan, Jakarta Barat. Ini jam sekarang menunjukkan jam bolong 5.30 pagi. Langsung gaspol. Seperti biasa saya temanya anti eco, tapi bukan berarti sport juga ya, karena udah remap. Jadi akan menempuh perjalanan half Banten Loop, separuh Banten sisi utara akan saya arungi, kurang lebih estimasi sekitar 360 km untuk sehari ini. Estimasi waktu perjalanan adalah 16 jam. Itu sudah termasuk charging dan juga sudah termasuk istirahat, makan, rest, dan lain sebagainya. Jadi ini langsung menuju dari Kembangan, Jakarta Barat ya. Titik charging pertama adalah di PLN UP3 Teluk Naga. Wah, ini pertama kalinya juga nih mampir-mampir ke area sana. Jadi rutenya adalah Teluk Naga ke arah Tanara, nanti baru menyusur selatan ke arah Serang. Sehabis itu baru belok ke Anyer. Dari Anyer nanti menyentuh Labuan. Dari Labuan masuk ke Pandeglang, Rangkas Bitung, dan saya muter sedikit ke arah Jasinga sebelum akhirnya nanti pulang lewat area BSD. Jadi untuk tujuan mini touring kali ini, karena seharian penuh ya, nggak nyampe nginep, ini sekalian buat survei area sekitar sana, sekaligus saya mau tahu gimana nih performa dari baterai pengganti yang baru saya dapetin di tanggal 15 Desember. Apakah akan sama seperti baterai sebelumnya? Maksudnya sama dalam hal ini range-nya masih bagus seperti motor baru, atau ya ternyata tidak jauh beda dari kondisi saya sebelumnya yang soak atau drop. Jadi kita baru akan tahu hasilnya setelah hari ini. Estimasi saya sih semestinya akan ada sekitar 4 kali charging ya. 4 kali charging itu pertama di Teluk Naga, kedua di Serang, ketiga nanti di daerah Labuan. Saya belum tahu di PLN atau di restoran sekalian makan siang. Yang terakhir kali adalah charging di PLN Jasinga. Kalau udah tahu denger Jasinga, biasanya taunya Citorek nih. Iya, rencananya saya mau ke Citorek, tapi sebetulnya dari kemarin ke Citorek itu nggak percaya diri. Soalnya kondisi baterainya kan kurang bagus dan di sana nanjak terus. Itu yang bikin saya nggak percaya diri ke Citorek. Naik sih Fox Air. Kalau naik motor bensin ya bisa-bisa aja, cuma kan temanya lagi selalu sama si Polytron Fox Air ini ya, motor listrik. Oke, sudah masuk ke area Ring Road. Oh, ini baterainya boros ya berarti, karena belum apa-apa, belum 5 km sudah langsung ngedrop ke 97%. Kita lihat aja nanti first charge bisa dapat berapa. Tentu aja saya gaspol. Saya bukan model orang yang hemat-hemat, yang eko-eko. Pokoknya gaspol biar cepet sampai. Karena kalau mau hemat-hemat pun ujung-ujungnya nanti bakal ngecas juga. Lagian kan saya ngetes ngebut-ngebut begini, gaspol ya biar Anda penonton semua nggak usah repot-repot gaspol. Anggap aja ini sebagai konsumsi baterai terboros lah. Anggap aja motor saya ini jadi Polytron Fox Air paling boros sedunia. Ya, ini baru 7 km, tahu-tahu udah 94%. Ya, payah dong.
Lihat aja deh nanti realitanya gimana. 20 menit kemudian sampai di area Jembatan Baru Tangerang. Tuh. Jembatan daerah irigasi Cisadane tuh, matahari pagi masih di sebelah sana. Wow. Ada pesawat juga. Mari susuri terus jalannya sampai ke Teluk Naga. Sementara status baterai ini agak mengkhawatirkan. Ini belum 22 km. Sisa baterainya udah 77 aja. Jadi lebih boros daripada 1% 1 km. NMAX udah kayak paling bener. Emang gini ya jalannya ya. Kiri lagi. Nyusurin kali. Jalan apa ini namanya? Jenderal S. Parman. Kayak ikan salmon ngelawan arus. Semua orang pada ke arah Jakarta menuju ke timur. Kita malah sebaliknya menuju ke barat. Daerah padat ya. Daerah padat apa ini? Jalan Raya Mauk. Ih, sadis-sadis. Yang berangkat kerja sadis-sadis semua. Oke, mana PLN-nya? Nah, itu dia PLN-nya gede. Gede. Sini tempat chargingnya. Ini langsung melaporkan dari UP3 Teluk Naga. Jadi sampai sini itu lagi mati si SPKLU roda 2-nya. Ini nggak nyala. Terus tadi udah cek di online, di aplikasi PLN Mobile juga nggak online. Kata bapak security lagi mati. Jadinya ini numpang di tempat si mobil pakai si charger yang katanya paling korup alias Delta. Ya Delta. Tadinya mau pakai yang ini, cuma ini juga lagi offline. Jadi nggak bisa start. Tadi dari 64%, sekarang ngisi ke sampai 100. Nanti lihat aja saya masukin 2 kWh cukup apa enggak. Chargingnya lagi pakai 25 ampere dulu. Kenapa 25 ampere? Jadi untuk video kali ini yang Banten Loop, saya sengaja setel di Huawei fast charger saya mentok di 25 ampere. Ini biar sejalan untuk perawatan baterai, dan karena ini statusnya masih baterai baru. Kedua, biar mirip-mirip sama fast charger yang resmi dari Polytron punya. Penjelasan teknisnya kenapa harus 25 ampere, sebenarnya ini karena setengah charging rate dari si baterai Fox Air bawaan ya. Kalau untuk spesifikasi teknisnya kenapa charging sekian, 25 ampere, 10 ampere, 40 ampere, semoga bisa saya jelaskan di video yang lainnya. Tapi kali ini pokoknya saya akan selalu ngecas dengan charging rate 25 ampere. Ya, mulai gerimis selepas dari UP3 Teluk Naga. Ini sekarang juga saya hujannya lumayan gede kayaknya di depan. Jadi ini 100 ke 99 bisa lebih dari 5 km, berarti ya masih wajar mungkin. Karena saya di sini trafiknya lumayan gede. Trafiknya lumayan ramai, jadi dari tadi nggak bisa ngegas gimana amat. Paling mentok ya 50 gitu. Ya oke, ini hujannya mulai makin berasa. Habis ini harus berhenti buat pasang jas hujan. Tuh 6,5 km jadi 99%. Perjalanan masih sekitar 50 km lagi sampai ke UP3 Banten atau Serang. Tuh sawah. Hijau sekali.
Ini Banten ya. Oh, sawah lagi. Ada sawah di tengah-tengah area industri. %7 baterai untuk 12 km. Boros ya? Boros lah. Ini masih terlalu cepet buat ngevonis kalau baterai pengganti ini lebih jelek daripada baterai yang bawaan pabrik. Tapi polanya ke arah sana. Karena gaya berkendara saya dari kemarin ya begini-begini aja. Ya 60, kalau bisa lebih. Pakai baterai kayaknya nggak seboros ini. Dan belum sport mode loh sebenarnya. Dung. Jembatan. Oh, jembatan apa ini? Selamat datang di Kecamatan Kemiri. Ini jalur pemandangan. Kalau lewat jalur utama Bitung Cikupa, itu yang dilihat truk dan asap sama pabrik. Ini alternatif lah ya istilahnya. Hehe, nemu kearifan lokal. Pasar bener-bener di jalan. Dan ini hujannya udah berhenti ya. Cyclist. Gila, badannya cungkreng banget. Sawahnya hijau. Kembali menuju ke arah yang mendung. Perubahan suasana jalan sekarang jadi ada pohon di kanan dan kiri. Ini mirip-mirip suasana jalan di Jawa Tengah. Komplit dengan sawah di kanan kiri ya. Saya masih enjoy jalan aja dari tadi dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Tripnya udah 29 km. Pemakaian baterainya 25%. Jadi ini baterainya bisa hemat dengan catatan jalannya jangan kenceng-kenceng. Nggak cocok sama gaya berkendara saya yang biasanya jalannya di 70 sampai 80. Makam Syekh Ciliwung, Banten Lama, Makam Syekh Banjang. Wih, cakep. Wih, cakep lagi. Jembatannya warna-warni. Sungai apa ini? Jalan Sultan Agung Tirtayasa, SMA Negeri 1. Di sini suasana jalannya berubah lagi. Jadi perumahan warga, ada paritnya. Terus mereka masih cuci baju di kali. Airnya padahal nggak bersih ya. Nah ini ya, dari tadi kayak nemuin tumpukan sampah random kayak begini nih. Pemerintah Banten kurang tahu apa yang bikin jadi sampahnya nggak diangkut. Dari tadi nemuin di pinggir jalan sampah-sampah menggunung. Pontang, Banten Lama. Kita menuju Banten Lama, lurus terus. Lucu ya tuh, ada gantungan-gantungan lampu Banten gitu. Masih sampah. Kawasan Banten Lama lurus terus 17 km. Lurus kan? Ya lurus. Slide left. Oh iya, oke. Aspalnya baru.
tapi agak kasar. Kelihatan ya hujannya lebat ya di sana ya. Dapat bonus aspal baru aja. Masih dikerjakan jalannya. Deket banget sama sawah. Bener-bener sebelah-sebelahan. Ini kalau nggak hujan bisa ngedrone, sayangnya hujan. Jalannya ditinggiin karena airnya makin tinggi, itu tumpukan sampah lagi. Jadi kalau jalannya nggak ditinggiin, otomatis ya jalannya genang. Permukaan airnya makin tinggi berarti. Iya, permukaan air laut. Tuh udah mulai kelihatan gunung, apa ya gunung itu. Maaf ya, itu nilai geografi saya jelek, jadinya nggak hafal gunung-gunung yang ada di sekitar Jawa Barat atau Banten. Udah mulai deket ke arah kota Serang, jalannya mulai hancur nih. Ini juga banyak mobil sekarang, tadi nggak ada mobil. Jalannya bolong-bolong kayaknya. Oh iya, parah. Kirain Lampung doang yang jalannya jelek, ternyata Banten juga ada. Jadi baterainya terpakai 62% buat trip 59 km. Padahal dari tadi nggak ngebut-ngebut amat. Mungkin kalau kayak gini berarti estimasinya 100% itu di 80-an kalau ngebut. Oke, sekarang jam 10.24. Ini dihadiahin hujan terus nih dari tadi nih. Jadinya kita ngajak ngalir aja, mari Pak. Menuju ke Anyer. Ini udah mengarah keluar dari kota Serang. Saya pilih lewat jalur alternatif tadi ya, jadi lewat TPA Cilowong. Biar nggak terlalu banyak truk aja. Oh, ini kayaknya TPA Cilowongnya nih. Oh ya, aromanya nggak sedap. Wow. Dinas Lingkungan tempat pemrosesan sampah akhir. Aduh, ini ternyata semua sampahnya dikumpulin di sini. Waduh, tuh kelihatan gunungan sampahnya. Aromanya kurang sedap. Oh, ini nanjak terus lewat jalan gunung. Seru juga nih. Ngiterin tempat sampah tapi. Tuh kelihatan gunungan sampahnya, cuy. Wow. Ya. Padahal di gunung ya. Dan sampahnya masih numpuk-numpuk itu di pinggir jalan. Oh, kenapa nggak dibuang sekalian? Apa dibuangin sama orang sembarangan ya? Mari lewatin bit. Oh, jalannya berubah jadi beton. Wih, betonnya baru. Padahal jalannya baik-baik aja tadi, kenapa di beton? Wih, nanjak terus. Wih, banjir. Hah, banjir? Waduh. Dia nyungsep dong. Dia nyungsep. Jalan udah jelas kayak gini, kenapa masih bisa nyungsep juga? Susah tuh ngangkatnya tuh. Kenapa lagi nih? Oh, lagi ngecor. Ngecornya bener-bener. Lama punya nih. Oh, tuh ngecor. Lagi ngecor jalan. Nungguin berapa lama tadi? 1/4 jam ada lebih.
Jadi ada 3 truk molen tadi itu nuangin beton. Ini juga jalannya bener-bener di atas aspal, dikasih tulang langsung dicor. Apakah begini bener caranya? Ciomas pada Rincang Manca Anyer. Kanan dong. Taman Sempur. Jalannya sih asik-asik aja ya nih ya. Jalan Mencang tadi. Namanya apa? Mencang. Toko Amanah. Tuh nanjak lagi. Ini update baterai. Sisa 80%, tripnya 19,5 km. Wah, ada pekerjaan jalan lagi. Waduh. Ngecor kok separuh-separuh gini ya, nggak bisa selesai satu ruas dulu gitu baru lanjut yang lainnya lagi. Ngeri kali jalannya. Separuh hutan. Oh, ini ada area. Oh, dipagerin, dikawatin segala macem. Area apa ini? Villa Wijayani. Asik juga loh ini petualangan di sini. Oh, oke. Ada truk. Oke. Nah, akhirnya jalur alternatif Mencang. Seru ini. Masih aroma hutan gitu. Iya, aroma hutan lembab. Berapa tahun ini mereka ngecor kayak gini? Berapa bulan cuma dapetnya segitu doang. Villa M-nya BMW. Oh, ini akhirnya turun. A back road, a country road, cie. Asik. Beton lagi. Aduh. Mobil PLN. Wah, tuh rambunya turunan. Turun terus, nggak usah ngegas. Turun terus. Yalah, kan mau menuju Anyer, jadi daerah pantai pasti turun. Wih, nggak dapet regen ya. Masih 75 aja dari tadi. Oh, ada villa bagus. Daerahnya soalnya agak dingin nih, hawanya agak dingin. Jadi mungkin kenapa ada villa. Wih, turun terus. Nggak buka gas. Soalnya licin. Anyer Carita, lurus. Oke. Oh, ini pasar. Pasar apa sih? Jalan raya apa tadi? Manca. Ada sawah tuh sebelah kiri. Gila pemandangannya. Cakep. Wih. Naik lagi. Wih. Kelapa itu kan, bener? Kelapa ya.
bukan kelapa muda tapi selamat datang di lembah Bukit Hijau, LBH Manca. Yo, cakep yo. Batu-batu. Wes muter dia ternyata. Wah gila, ngumpulin momentumnya. Oh kuat nggak nih? Oh kuat ternyata Fox R. Cie, Fox R kuat. Kalau Fox 350 nggak tahu, mungkin datang bulan. Alias indikator M-nya nyala. Oh ini nanjak lagi, gaspol. Gaspol ini masih dapat 50 km per jam. 46, 47. Wih. 68% sisa baterai, tripnya di 33. Wow, habis nanjak terus turun. Yeay. Oh. Ya, turunnya oke lah. Wih. Sampai 70 nggak? Ya sih sampai 70 sini kalau nggak direm. Oh. Di sini orang kalau belok nggak tengok-tengok dulu ya. Tahu-tahu nongol zut gitu keluar dari gang. Sudah masuk di Jalan Raya Anyer. Tadi udah ngelewatin juga PLN ULP Anyer, cuma baterai kan sekarang masih di 62% nih. Ini jadi saya terusin aja. Mau sekalian makan siang nanti. Sekarang jam 11.39. Dan masih hujan juga kan gitu, jadinya ya sekalian nanti mungkin makan sambil nungguin hujan, sambil numpang ngecas juga yang penting. Jadi di restorannya atau rumah makannya itu ada SPKLU untuk mobil. Nanti pakai converter Type 2 aja ya buat numpang ngecas di sana sambil makan. Siapa tahu sambil nungguin hujannya lewat juga. Jadi ini enjoy dulu. Udah lama banget nggak ngelewatin jalur Raya Anyer ini. Nggak banyak berubah, cuma bedanya jalannya sekarang lebih lebar sedikit. Kalau dulu kan lebarnya persis 2 mobil ya, ini bisa 3 mobil lah kayaknya. Wih, resort, My Pisita Resort. Terus nih jalannya juga kayaknya lebih oke ya dari dulu. Sama biasanya dulu tuh kayaknya banyak truk, mungkin yang di deket Cilegon sana yang banyak truk. Kalau yang sini udah nggak terlalu banyak truk, masih wajar. Ini udah nggak berasa sih nggak hujan. Cuma biarin aja jas hujannya tetap nempel di badan biar nggak bolak-balik pakai. Pasang copot jas hujan. Anginnya kenceng. Mambruk tuh. Hotel dulu dari zaman orang tua. Kalau ke Carita atau Anyer kepengennya kemana? Ke Mambruk. Oke. BMW teronggok. Marbella Anyer 3,5 km. Wow, pohon kelapa nyampe ketiup gitu. Tuh, pohon kelapa nyampe ketiup. Gile nih. Lautnya juga kayaknya lagi nggak bersahabat. Bukan hari yang tepat buat pergi main di pantai. Nih Marbella. Dulu Sol Elite Marbella. Sekarang sepi, bahkan tutup. Tutup. Iya tutup. Marbella Place. Pintunya ditutup. Kayaknya kalau saya pergi ke Anyer belum pernah sampai ke Carita sih ini ya, belum nyampe arah Labuan. Nggak tahu tuh, harus tanya orang tua dulu. Dulu gimana? Ya ampun, sampah isinya.
Soalnya kan jalannya kan sebenarnya begini doang ya nyampe sini. Ini apalagi nih, Pantai Batu Saung, landai tanpa karang. Ini jalan kemana? Pantai Legon Prima, landai tanpa karang. Delapan Resort. Ini ada pompa bensin mini mobil, tapi dari tadi pada tutup semua. Adem Anyer Park, Marina Anyer. Wih, ini pemandangan nih. Walaupun mendung, yes, ini cakep banget. Hopo, landai tanpa karang. Masih harus ke arah sana lagi 10 kilometeran. Tuh. Ya ampun, kasihan banget. Si Fox Air sampai dekil semua gitu. Ini baru selesai sesi foto. Sekarang mau lanjut lagi biar sampai rumah makan. 17 menit lagi. Ayo, oke. Nggak hujan lah ya. Aman mestinya. Sambil ngecas handphone sedikit. Kondominium Carita Selatan, nggak keurus. Dulu bagus ya padahal ya. Hancur semua rata-rata tuh. Lima menit lagi sampai di bawah 3 km. Anginnya langsung. Wow. Baterai 22%. Tripnya 75 km. Ini ya. Ini ya lewat. Ini dia. Mesinnya nyala kan. Makan dulu di restoran Jembatan Pematang Pak Dirman. Ini sekitar Carita atau dekatnya PLN Labuan. Sambil ditemenin sama live music. Kalau mau karaokean boleh. Lagunya berbagai aneka genre dari tadi. Ada dangdut dan dangdut. Ya, ini kearifan lokal. Saya makan. Ini ada ikan kue bakar. Ini setengah kilogram. Kayaknya lebih deh daripada setengah kilogram. Terus tahu tempe. Ini dapat lalap juga. Ya, terus cakangkung. Lalu nyampe itu minum jeruk udah anget. Jeruk anget udah habis. Dan enaknya tehnya mestinya free flow. Nasinya satu aja cukup. Ini sambelnya bentuknya kayak begini. Oke, baiklah, makan dulu. Rumah makan Pak Dirman. Dan masih hujan. Ini jadi ini lagi charging ya. Tuh, charging. Sudah selesai. Setup saya kurang lebih kayak gini. Jas hujan yang model ponco ini nutupin di atas, jadi bikin atap buat si charger. Ini kan dari sini turun situ. Ya memang repot sih. Cuma kan yang penting ngecas. Dan ini ngecasnya udah selesai. Kecilin dulu ampernya. Oke, ampernya udah dikecilin. Sekarang di stop dari aplikasi PLN-nya. Oh ya, ini saya numpang tempatnya mobil ya, karena nggak ada yang khusus motor. Oke. Partial charging komplit.
Ini sebenarnya sih dipegang-pegang tuh nggak apa-apa, nggak nyetrum. Cuma ini tuh nggak ada kunciannya. Kalau sama mobil kan kunciannya tuh di sini. Berhubung ini nggak ada apa-apanya, jadi cuma gini doang. Ini banyak semutnya. Oke, ini semutnya yang gepeng-gepeng, singkirin dulu. Biar nanti nggak ngikut lagi. Oke. Nah kalau gini kan aman, nggak kebasahan sama sekali dia. Lihat nih, kering. Kering total. Adem juga. Buset dah. Hujan terus aja setiap kali dari kemarin. Ke Dieng hujan. Berangkatnya hujan, pulangnya hujan. Dapat kutukan apa ini dari kemarin kehujanan mulu ya. Aduh, yang penting sekarang bisa lanjut perjalanan lagi. Si Foxer udah makan baterai, makan listrik. Saya makan ikan kue bakar. Wow. Ini, tambang. Dung, 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 dung. Oh, tambangnya geli-geli. Oke, bannya dingin banget ya. Bannya 25 derajat Celcius depan belakang. Kita langsung ajak si Fox Air gaspol. Tadi saya cas 25 ampere karena sambil berhenti makan. Jadinya biar lebih stabil pengisiannya. Juga saya nggak buru-buru karena berhenti makan. 1 jam berapa lama tadi? Ya sekitar 1 jam lah intinya. Oke, ini menuju ke arah ada PLN Labuan sebenarnya. Cuma saya nggak berhenti di Labuan. Nanti langsung lewat PLN Pandeglang juga, tapi langsung lurus lagi ke arah PLN Rangkas Bitung. Nanti baru ngisinya di Rangkas Bitung sana. Habis itu menuju Jasinga. Tapi sebelum sampai PLN Jasinga, nanti ngopi dulu sore di apa tuh namanya, Wafa Coffee ya, di dekatnya menuju arah Citorek. Kita lihat aja nanti ya. Sampai sana juga masih malam kayaknya, soalnya ini nyampe ke Rangkas Bitung aja sekitar 2 jam. Agak jauh, berapa ya? 65 km tadi kalau nggak salah. Nggak tahu deh, ini baterainya habis diganti malah turun kapasitasnya jadi 900 meter doang. Sebelumnya kan baik-baik aja ya, maksudnya sebelumnya tuh masih bisa bagus, 1% bisa 1 kilo lebih. Kecuali nanti kalau udah nyampe bawah-bawah, persentasenya tuh di bawah 50. Terakhir kali saya ke Dieng kan yang itu di bawah 50 tuh dia cepet banget turunnya. Jadi di atas 50% aman, tapi di bawah 50 turunnya langsung surut kayak cepet banget gitu. Udah turun ke 99%, kali ini malah di bawah 5 km tuh. 99% di 4, sekian kilometer. Jelek berarti ini baterai penggantinya. Ya gitulah ya Polytron. Itu 5,4 km 98%. Lebih cepat habis. Ini mulai masuk jalur Labuan Pandeglang. Jalannya rusak, temennya truk semua. Mulai banyak truk sekarang. Ini lagi merhatiin jalan bolong. Bolong-bolongnya gede-gede banget. Sekalinya ambles BLDC bisa penyok. Ini juga jalannya lebar. Muat lah, ini 3 mobil lebih. Oh, bolong gede banget. Oh. Wih, jagoan sekali Arimbi. Nggak lihat ada motor kecil di depannya. Wah, ini dingin. Habis makan, jadi ngantuk. Jalannya lurus-lurus aja. Mulai berbelok sedikit. Jalannya aspal. Masjidnya warnanya kuning. Sekarang tripnya hampir 20 km. Pemakaian baterai di 17%. Pandeglang kiri, Malingping Bayah. Nah ini kita dilarang masuk
Harus dibuang ke sini. Kok dia main masuk-masuk situ aja sih? Turunnya. Wuhu. Wuhu. Aduh. Wih, selamat datang di kota wisata Pandeglang. Ya. Langsung keinget baik challenge-nya Road Party. Om Mobi, Om Fitra Eri, Ridwan Hanif sama Arif Muhammad. Mereka baik challenge di Banten, di Rangkas Bitung. Oh, jalannya ya ampun. Lagi asik-asik kenceng tau-tau gitu. 20 km lagi alias 30 menit estimasi sampai di PLN Rangkas Bitung. Oke. Ini lewat kayak semacam bypass gitu ya, ngelilingin si kota Pandeglang. Turun lagi. Wih. Ini belok kanan. Wih, lewat jalur apa ini? Apa ini? Terminal. Sepotong doang. Waduh. Pantat. Tol Pandeglang Serang. Oke, mau ke kanan harus lewati bundaran dulu. Oke. Taman Mandala, Rangkas Bitung. Selamat datang di kota Rangkas Bitung. Ini alasan kenapa kalian lebih baik selalu standby yang namanya si adapter Type 2 ini. Ya, ini ngubah dari colokan konverter SPKLU mobil jadi stop kontak biasa. Karena ini kalau lagi kondisi hujan kayak begini, sekarang saya posisi lagi di ULP Rangkas Bitung. Nah, ini kan kalau tempat mobil enak nih ada atapnya. Nah, coba kalau lihat tempat motor tuh. Ya ampun. Kayak gini. Ya mungkin nggak semua kantor PLN kayak gini ya, cuma ini bener-bener nggak ada perlindungan matahari. Ya mungkin bisa numpang di sini tapi kan tetap aja kehujanan sedikit. Sementara itu tempatnya gede banget tuh. Tuh. Ya, jadinya nggak ada salahnya selalu standby si converter Type 2. Ya, ini yang ngubah dari converter dari colokan mobil seperti ini jadi stop kontak biasa. Terus kalau udah baru masuk ke fast charger kalian masing-masing. Semangat selalu buat naik motor listrik walaupun harus ngecas berkali-kali. Heran lo tiap kali mau jalan lagi, tahu-tahu hujan gede. Giliran lagi ngecas, hujannya berhenti. Ini lagi gue yang dikerjain apa ya? Tapi anyway, ini udah jam 5 kayaknya. Jam 6 kurang dikit. Sekarang mau menuju ke PLN Jasinga. Sekalian survei belajar kalau mau naik ke Citorek gimana. Oke, lampu depan udah bersih. Lampu belakang juga bersih karena itu yang paling penting di antara semuanya. Terus sekarang ini pakai sendal aja ya karena sepatunya kebasahan. Kontur jalannya naik turun di kota Rangkas Bitung.
Wih, ngeri. Ini kumpulan pohon kelapa sawit kah? Komplek apa ini? Perhutanan apa ini? Jalur hutan. Jalan sini malam-malam tuh. Baterai udah ngedrop dari 100 ke 98 dalam waktu 5 kilo. Ya catatannya memang pakai lampu sih, cuma lampu kan nggak segitunya. Nggak berarti nyalain lampu terus langsung lebih boros sekian kan. Nanti deh ada hitungannya ya. Kita hajar dulu jalannya walaupun hujan. Kayak terakhir kali pergi ke Dieng yang sebelum sampai Majenang tuh, kurang lebih mungkin jalannya kayak gini ya. Ini nggak ada penerangannya loh. Wah, bener-bener nembus hutan. Jamnya udah selesai maghrib lagi. Semoga aman aja ya nyampe Jasinga nanti ya. Amin. Mataharinya terbenamnya telat juga. Ini jam 6 lewat tapi masih terang. Biasanya jam 6 itu udah lebih gelap. Ini trek spesialisasi saya nih. Malam, gelap, dan hujan. Kenapa saya malah seneng malam, gelap, dan hujan? Karena mobil lain jadi, atau kendaraan lain jadi pelan kan. Terus kita nggak usah nebak-nebak dari depan itu ada kendaraan atau enggak, karena kelihatan dari lampunya. Kecuali dia nggak nyalain lampu ya. Nah ini kan kayak gini contohnya, motor dari depan kan ada lampunya tuh, jadi ketahuan di jalanan ini kita sendirian apa enggak. Itu ilmunya tuh, apalagi kalau overtaking. Jadi kalau lagi kayak gini mau overtaking tuh lebih gampang karena nggak ada cahaya lampu dari depan gitu. Kalau ada lampu dari depan kita harus hati-hati tuh, kita rem begini. Tadi motor kok nggak ada lampunya ya? Tuh kan. Jadi begitu mereka masuk, kita juga jadi tahu. Nah, terus gunanya lampu jauh itu, kalau lagi kosong gini, kita spam. Jadi dari seberang, dari lawan arah, dari arah lawan, mereka juga ngerti kalau ada kita lagi mau lewat, kita lagi mau datang. Tuh, jalannya bolong. Ini asik banget ini treknya ini. Oh, zebra cross. Wih, ini maksudnya siang ini lewat sini nih, jangan malam-malam kayak gini. Jalannya hilang. Tahu-tahu jalannya hilang. Itu pentingnya punya lampu terang. Coba ganti kuning. Wah. Karena lagi nggak berkabut, lagi nggak hujan, jadi lebih menarik putih ya. Campur putih juga. Kuning. Udah putih aja lah. Siwer lama-lama ngeliatin kuning, kecuali dicampur sama putih. Jalannya sih oke. Cuma kadang-kadang nih tuh, tahu-tahu jalannya hilang. Hilang tuh maksudnya jadi nggak tahu ketebak arahnya kemana. Laron. Banyak laron. 17 menit 11 km lagi. Gila, jalannya sih bagus ini. Rangkas Bitung Jasinga. Rambunya kalau komplit. Wih. Lampu Avanza depan kalah sama si Fox R. Kalau depan nggak pakai lampu. Ternyata nemu trek gokil. Rangkas Bitung Jasinga. Weh, ini jalannya hilang. Laron semua. Oh. Gile, ini kalau siang penampakannya pasti bagus ini. Lagi-lagi ya.
Kalau malamnya gelap total, berarti siangnya bagus. Wih, ada kafe. Oh, udah habis jalurnya. Jasinga, Muncang. 7 menit lagi, kurang dari 4 kilo. Sampai di checkpoint Wafa Coffee. Tadinya saya kira saya mau berhenti, cuma nggak usah deh. Kemalaman soalnya, biar sekalian pulang. Ini kan targetnya hari ini cuma review baterai. Semoga nanti membuahkan hasil, ada data dari sini. PLN. Nah, itu dia PLN. Mantap nih. Sampai dipagerin, Pak. Sering di blok sama orang ya. Sampai. Tuh di sini dapat atap khusus bagian yang motor aja. Gini dong bener PLN Jasinga. Tujuan utama dari bikin video kali ini itu untuk tes baterai karena sudah dapat pengganti dari Polytron terakhir. Sebelum bahas baterai, ini adalah biaya saya untuk charging dan juga lama berhenti charging ataupun istirahat. Ya, sekitar 5 jam 54 menit hanya untuk charging, tapi kan ini sudah termasuk makan siang segala. Untuk perjalanan Banten Loop kali ini, saya menempuh jarak sejauh 370 km dari rumah saya di area Kembangan, Jakarta Barat, berhenti di PLN Teluk Naga untuk charging, PLN Serang, rumah makan Jembatan Pematang Pak Dirman, di PLN Rangkas Bitung kemudian, di PLN Jasinga dan sampai kembali di rumah. Ini saya buatkan tabel seperti ini biar bisa dilihat perkiraan estimasi setiap kita jalan 1 km itu menghabiskan baterai berapa persen. Dan ternyata di baterai pengganti saya ini hanya bisa didapatkan jarak sejauh 0,96 km untuk setiap persen baterai. Jadi ini sudah lebih sedikit daripada baterai saya yang sebelumnya ya, yang walaupun soak itu. Tapi mungkin nggak adil kalau cuma dalam satu perjalanan sekitar 370 km saya langsung simpulkan kalau ternyata baterai ini lebih jelek. Nggak bisa. Kita akan coba di perjalanan selanjutnya untuk tes baterai lanjutannya. Terima kasih telah menonton. Naik dulu. Tunggu depan. Yuk. Gas. Ya ilah.